siang Ibu Elo dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori Van Hill dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Dwi Rodatun Hikmah, yang kedua ada Ita Mutiara Dewi, yang ketiga ada Tiara Asti, dan saya Desi Kristiawati. Dalam teori Van Hill adalah seorang pengajar matematika dari Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Penelitian yang dilakukan Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Tahap tersebut ada 5, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan atau visualisasi, yang kedua yaitu tahap analisis, yang ketiga yaitu tahap pengurutan, yang keempat tahap dedukasi atau deduction, dan yang terakhir adalah tahap keakuratan atau rigor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik teori Van Hill. Yang pertama ada belajar adalah suatu proses yang discontinue. Yang kedua adalah tahap-tahap bersifat berurutan dan hierarki. Yang ketiga adalah konsep-konsep yang secara implisit dipahami. Dan yang keempat adalah setiap tingkat memiliki bahasan sendiri. Selanjutnya tahapan teori belajar Van Hill yang akan disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama, ada tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, siswa dapat memahami sifat-sifat bangun geometri. Yang ketiga, ada tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa mampu memahami hubungan antara bangun geometri satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada tahap deduksi. Pada tahap ini, siswa mampu mengambil keputusan secara deduktif. Yang kelima, ada tahap keakuratan. Pada tahap ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu fase-fase pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fase informasi, di mana pada awal tingkat ini guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Yang kedua yaitu ada fase orientasi, di mana siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat dengan cermat yang telah disiapkan oleh guru. Yang ketiga yaitu fase penjelasan, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahamannya dan guru memimpin diskusi. Dan yang keempat yaitu ada fase orientasi bebas, di mana siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah. Dan yang kelima yaitu fase integrasi, di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam teori Van Hill memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teori belajar Van Hill yang pertama yaitu keterbatasan waktu dalam fase-fase pembelajaran matematika. Karena dalam teori belajar Van Hill ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu teori yang dikemukakan hanya mengkhususkan teori tentang fase pembelajaran matematika dengan pokok bahasan geometri. Kelebihan konsep dasar teori Van Hill yang pertama yaitu terdapat fase-fase pembelajaran matematika yang disesuaikan dengan tingkat pemikiran anak. Jadi setiap anak di dalam tingkatnya akan memahami mengenai pembelajaran geometri. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk lebih memahami geometri dengan belajar melalui pengalaman. Yang ketiga adalah siswa tidak dituntut untuk mengetahui materi terlebih dahulu mengenai geometri yang akan diajarkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah tahap 0 atau visualisasi. Pada tahap ini, guru menyediakan berbagai model bangun atau gambar segitiga dan bukan segitiga. Berbagai gambar segitiga dan bukan segitiga dibuat bervariasi dan ditempatkan secara acak. Berdasarkan gambar-gambar yang disediakan, siswa diminta mengelompokkan gambar berdasarkan kesamaan bentuknya. Atau langsung diminta menyebutkan mana yang termasuk segitiga dan yang bukan segitiga.
Guru juga menyediakan lembar kerja siswa atau LKS untuk membimbing arah belajar siswa. Pada tahap ini diharapkan siswa dapat mengelompokkan mana yang termasuk segitiga dan bukan segitiga. Pengelompokan ini masih sebatas dari penampakan visual. Berdasarkan pengelompokan tersebut, diharapkan siswa dapat mengenal segitiga meskipun masih terbatas pada penampakan visual. Selanjutnya, guru memberikan beberapa contoh gambar lagi dan meminta siswa untuk memasukkan contoh gambar tersebut ke dalam kelompok yang telah ada. Selanjutnya adalah tahap pertama, analisis. Pada tahap ini, siswa mulai mengeksplorasi berbagai sifat yang dimiliki tiap kelompok gambar. Siswa mulai lebih memfokuskan pada sifat-sifat daripada sekedar identifikasi. Siswa mulai mencari sifat-sifat mengapa suatu kelompok gambar tertentu tersebut kelompok segitiga dan kelompok bukan segitiga. Selain itu, siswa membandingkan masing-masing kelompok menurut sifat-sifat mereka yang temukan. Selanjutnya, guru diharapkan dapat memberikan beberapa contoh lagi dan menanyakan contoh tersebut masuk kelompok mana dan mengapa. Siswa dapat diminta menjelaskan secara verbal alasan tersebut. Pada tahap ini, guru juga memberikan permasalahan dalam bentuk verbal dan siswa diminta untuk mengidentifikasi soal yang diberikan. Tahap selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya tahap 2, deduksi informal. Pada tahap ini, siswa melanjutkan pengklasifikasian gambar dengan fokus pada pendefinisian sifat. Siswa membuat daftar sifat yang ditemukan untuk masing-masing kelompok gambar. Selanjutnya, siswa mendiskusikan sifat yang perlu dan cukup untuk kondisi suatu bangun. Siswa mulai mengarah pada sifat yang perlu dan cukup agar suatu bangun dapat disebut segitiga atau bukan. Pada tahap ini, guru mulai mengarahkan siswa untuk membuat definisi mengenai segitiga. Kemudian, guru mengamati apakah definisi yang telah dibuat oleh siswa sudah bersifat umum. Sesuai definisi yang dibuat oleh siswa, guru memberikan permasalahan berupa memberikan contoh kontra untuk melihat kebenaran definisi yang dibuat oleh siswa. Jika siswa sudah dapat membuat definisi segitiga dengan tepat, maka siswa sudah berada pada tahap 2. Yang keempat ada tahap 3, deduksi. Pada tingkat ini, berpikir deduktif siswa sudah mulai berkembang dan penalaran deduksi sebagai cara untuk membangun dalam sistem aksiomatik telah dipahami. Contohnya, siswa telah dapat menyusun bukti jika sisi-sisi berhadapan suatu segitiga saling sejajar, maka sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada tahap 4 pada tahap rigor, di mana dalam tingkat siswa dapat bekerja dalam berbagai struktur deduksi aksiomatik. Siswa dapat menemukan perbedaan di antara dua struktur. Siswa memahami perbedaan di antara geometri Euclides dan non-Euclides. Geometri Euclides merupakan geometri yang telah ditemukan setelah Euclides, sedangkan geometri non-Euclides adalah geometri yang ditemukan setelah geometri Euclides. Siswa memahami perbedaan di antara keduanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami jelaskan mengenai teori belajar Van Hill. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.